Tapi emang jujur kebacok juga sih Kir lu. Lu bocok juga sempet. Tangannya. Bacok. Dijahit apa? Alhamdulillah bang, kayaknya nggak kena kayaknya. Mantap loh. Berarti yang di truk turun juga nemenin si Bokir apa? Yang Ada truk turun turun. satu orang anak base jam. Itu dia yang ngebantalin saya. Jadi cuma berdua doang sih Bokir ini. Berarti numpang lewat doang. Karena emang anak braknya kalau nggak salah cuma 6 apa 7 gitu. Jadi di bajabannya cuma Bokir sama anak base jam kelas 1. Tapi ini dua orang ini Bokir sama si base jam nggak megang apa-apa, bisa ngebantalin dia yang pakai celurit. Semuanya gitu anak brak. Tapi mungkin juga bisa jadi ngedon juga sih karena ngeliat lu rame. Padahal gitu, belum ya. Tridharma nggak turun semua itu. Iya. Karena Tapi tetap emang nyanyi kan? Iya nyanyi, udah pasti. Dari tiga Nomor satu udah kali, pasti, dari jauh udah pasti nyanyi. Karena emang STM selalu gentarnya utama dari suara Tridharma sih. Iya emang. Sebelum dari keributan. Nah, kan jalur Cibinong kan panjang itu. Itu mah baru-baru permulaan ya. Kalau di Kopeng Nurul kan ada pomade, lu nggak dibantai ya Pak? Nggak ribut. Apa emang udah janjian pas lagi ulang tahun Cibinong? Apa cuma mau sekedar main aja? Cuma ulta aja. Oh. Sekalipun ada, udah ngedon duluan. Brak sama SBM-nya nggak berani keluar. Kan kalau di dalam kalau ngadain ulta setiap hari Sabtu bang. SD sama Mabra kan libur dia. Kebanyakan Paling kalau yang niat bener-bener mau mantekin, pakai seragam. Oh berarti zamanan lu STM lain pada libur. TD masih masuk berarti? TD doang masih masuk. Oh berarti di hari Sabtu ini. Iya dari Sabtu. Nah kelas 2 itu kelas 1 janjian di Cibinong itu sering apa emang? Sering. Sama kasus format juga itu di Cibinong. Saya masih kelas 1. Format itu yang kasusnya Ada almarhum ya? Apa? Ini jadi kejadiannya kayak gini bang. Kan saya di Jalan Baru. Anak Tridharma 1 itu kelas 1 cuma sama kelas 2-nya aja tuh. Itu emang bener-bener kelas 1 doang acara Cibinong. Kelas 1 waktu itu. Kelas 1 juga. Cuma itu emang udah niat ribut karena emang udah janjian sama anak brak di Cibinong di Layang katanya. Di Ulta Raskal. Dengarnya sih di flyover Cibinong karena itu pas hari ulang tahun Raskal. Raskal ulang tahun brak. Jadi kan kita bener-bener siap ribut kan udah satu orang megang barang satu lah udah otomatis. Dua. Iya, Bokir 2 emang barang satu punya orang. Nah, jadi di Jalan Baru itu kita nyetopin Beman. Oh, Beman. Kita tidak sama satu, kalau nggak salah 42 orang itu, kelas 1, kelas 2. 42 orang tuh, iya. Berarti. Jadi di Pomat itu, depan ada tronton. Trontonnya itu lagi ngelemparin batu ke kanan. Pas dilihat, di atas tronton itu anak SBM, Bang. Oh, jadi ada dua, ada SBM, kanan brak, belakang Tridharma. Oh. Jadi anak SBM nempongin brak. Kalau TD belum turun tuh, tuan rumah Basi Cibinong ini masih nahan tamu. Jangan berantem di sini ya. Udah kecot. Kalau pikiran saya barang udah megang, musuh ada di depan mata. Ngapain lagi kan? Saya turun aja. Saya batu lah, nggak mikirin tuan rumah Cibinong bodo amat. Yang penting saya ribut dulu. Emang niatnya mau ribut kok. Saya berantem udah nurunin. Saya fokus sama anak SBM karena emang yang terlihat tuh anak SBM di depan kita nih di atas tronton. Sebenarnya lu nggak ngeliat bocah beraknya? Nggak ngeliat. Nah, fokus SBM karena emang ngelemparin batu ya. Udah gitu, tadi pada turun kan nyanyi Tridharma. SBM-nya nggak mau turun, tetap ngelemparin batu. Jadi berubah yang tadinya batu ribut bener-bener 3. Iya, yang tadinya batu ngelemparin ke brak, sekarang jadi ke anak Tridharma karena udah diturun. Anak Tridharma nggak lari lagi, malah nyamperin, disamperin batu. Sampai ada anak terminal bang, palanya kena bocor. Oh, kena batu. Karena itu batu gede-gede banget bang. Batu kali. Iya, si anak terminal langsung ditaikin motor, ada abang kelas naikin kelas 3. Ya itu kan kalau kelas 3 Tridharma itu nggak ikut berantem, cuma mantau. Ditaikin lah sama anak kelas 3, dibawa ke rumah sakit. Nah kita udah panas kan anak Tridharma, kita belum ributin, anak Tridharma udah kena korban, pala bocor. Kita fokus tuh masih ngejar anak SBM. Pas lampu hijau, SBM-nya malah trek lurus, nggak berani turun. Nah di situ udah masukin barang, tapi saya nggak tahu keadaan Bokir. Oh jadi SBM udah lewat. Iya. Lewat kita jalan dulu tuh, jalan kaki. Berarti tinggal lu sama bisa berak nih. Iya. Tapi urusan berantem sama berak saya nggak tahu karena saya nggak tahu keadaan Bokir. Ternyata Bokir di situ yang berantem sama berak. Nah, yang berantem sama bocah berak tuh lu sendiri atau emang ada
Ada sih, partnernya nih? ada teman saya lihat belakang, cuma kan saya nggak kenal ya, kelas 2 itu kalau nggak salah, saya masih kelas 1. Dia juga ada sebenarnya anak tadi yang ikut saya. Kan sempet jalan dulu abis bentrok sama anak SBM. Jalan, apa sih? jalan itu? ke arah Ciluar nih? Iya, Jalan ke arah Ciluar nih. Ciluar. Yang pelang itu tuh. Pos Bantek ya? Iya. Ya, Kalau nggak betul. salah. Ada abis bentrok situ ada ini nih si almarhum lewat bang, pakai Oh, jadi abis ribut sama SBM dia di truk Iya, kan lewat dia nih. lewat. Nah, lu jalan kaki nih. Iya, jalan Di- kaki. Di lampu merah atau dari lampu merah kan atau Iya, tengah saya. Nah, bocah beraknya di sebelah Sebelah kanan. Sebelah kanan yang arah pos Iya. dalam itu. Iya, benar. Nah, berarti lu lewat dulu nih. Iya, lewatin Oh, dulu. lewat dulu, baru mereka nyamperin lagi. Iya. Ini si almarhum yang meninggal nih, dia lewat pakai motor. Oh, gitu. Posisi tadi lagi jalan di pinggir jalan, nggak tahu kan, emang udah pakai Vespa Klaskal. Ini anak Klaskal. Ada yang bagi duluan kan tangannya di sini nih. Oh, jadi ada yang bagi duluan. Iya, Bukan ada. lu berarti yang Bukan, bagi. itu saya nggak tahu yang bagi tangan. Terus saya juga shock juga kan, palanya saya bagi di belah sini nih. Nah, ini nih ada teman saya nih ngebacok perutnya juga dari samping, bocah jatuh, abangnya lari itu dijagain sama anak GB kalau nggak salah ya. Itu setahu Iya. saya pas kejadian si korban udah kejang-kejang, beraknya Baru maju dari bang. kanan. Tapi yang ngeberantemin si Bokir, anak tadi udah lari karena emang warga udah parah. Cuma nggak tahu apa yang terlintas di pikiran dia. Jadi emang keadaan yang pas di almarhum lewat pakai motor itu bocah udah ngebagi duluan. Iya. Ngebagi bocah duluan Iya. itu. Jadi- Nah, lu baru fokus ke bocah berak Iya, kebrak. Dia- yang emang sedangkan dia udah nyamperin. jatuh, iya. Sedangkan si itu Almarhum udah jatuh. Nah, lu Saya baru ngebagi- kebrak, iya. Jadi berak ini. saya nggak tahu apa yang terlintas di pikiran si Bokir ini. Padahal itu almarhum udah kejang-kejang di jalan, anak Teddy udah pada lari ke depan dikejar-kejar warga, anak Brak udah ngebantalin kan, ngebalikin, si Bokir malah berantemin lagi anak Kalau Brak. balikin lu sendiri, balikin sama ada temennya. Ada orang kalau nggak salah 4 orang di belakang saya. 4 orang Teddy, belakang. ya. Tuh cekcok sama Brak kan, emang saya ngiranya kan belakang saya rame nih tadi ini pasti maju Iya. juga sama anak Brak. Pas habis ribut saya ujabannya sama anak Brak, saya capek juga kan ya mundur. Udah nggak ada anak Tridharma, saya lihat itu si almarhum udah diangkat bang sama warga? orang situ ya. Saya lihat ada anak Cibinong kena lagi ditonjokin dah sama orang situ. Saya mau nolongin ya teh, pengen kemarin celurit, pengen saya bacok tuh orang yang nangkep ini. Saya juga ditangkap akhirnya sama orang situ. Sama warga. Iya, sama warga. Akhirnya kena tuh lu. Kena berdua. Nah, itu Habis satu. meninggalnya tuh maaf nih di tempat atau emang di rumah sakit? Meninggal kalau Infonya sih. kalau nggak salah di rumah sakit. Di rumah Sempat sakit. dibawa ke rumah sakit dulu sih saya pas. Seperti lu ke rumah sakit. Iya. Berarti pas dari rumah sakit lu udah dibawa ke kantor polisi. Iya, udah dibawa di pos. Kantor polisi, di pos polisi. Nah, berarti di pos ini lu berarti yang ditahan nih siapa nih? Saya sama anak Cibinong nih satu orang. Oh, lu sama anak Berdua, Cibinong. iya. Sempat ini juga sih ada anak BW. Berapa orang ya? 3 orang saya di Wajib satu saksi, mobil. wajib Iya. saksi. Iya. Satu mobil tuh di mobil polisi. Oh, jadi ini berdua nih dijadiin tersangka. Iya. Yang bocah berak ini, bocah Iya. ini jadi saksi. Heeh. Dia juga udah ngomong mulu di mobil polisi. Saya mau nggak ini pak, ini saya temannya korban nih ngebacok dia. Pengen saya tampol baik itu di mobil polisi. Cepu nih, tampang cepu nih. Prosesnya gimana sih? Setelah lu ketangkep itu di kantor polisi, apa emang prosesnya sesuai prosedur yang kayak lu ditahan atau di sidang? Lu seperti di sidang nggak BAP. sih? Iya, di BAP. Iya, BAP cuman kebesokannya. Oh, kebesokannya. Iya, itu saya dihabisin dulu dah di situ. Orang Orang tua tahu nggak? Belum. Belum tahu, tapi Belum tahu sekarang. Tapi tahu. Oh. Karena saya emang dari dulu kalau berantem mau saya ketangkep, mau apapun yang terjadi sama saya Bokir, mau pulang malam atau nggak pulang, yang penting orang tua tahu saya selamat, nggak ada masalah di luar. Iya. Saya selalu nutupin masalah di luar dari orang tua. Karena kan kita masuk Tridharma itu dengan terpaksa, dengan perjanjian kan. Awalnya kan Iya, saya nggak sama orang direstuin. tua, perjanjian. Akhirnya kan tadinya kan saya nggak direstuin masuk Tridharma. Boleh direstuin karena bikin perjanjian. Tapi kalau saya ngasih tahu ada masalah, otomatis sekolah saya diberhentiin dong sama orang tua. Nah, Gitu. semasa lu di kantor polisi nih, berapa hari kantor polisi? 8 hari. 8 hari. Berarti lu nggak pulang? Apa Saya 8 hari terpaksa pulang? terpaksa lah mau nggak mau. Iya. Karena polisi juga udah. Berapa hari? Saya Setelah hari keberapa lu baru pulang? 2 hari. Saya ngalong 2 hari. Oh, ngalong 2 hari Cibinong. Ya akhirnya saya pulang. Orang tua nanyain kan, mana kembarannya? Kan berangkat berdua, kenapa sendiri? Iya ada. Ada di mana? Saya bilang lagi nginep gitu. Oh nginep, kapan pulang? Ntar kali pulangnya. Akhirnya
polisi dapat ngabarin ke rumah langsung. Oh, jadi bahwa bukan si dari lu yang bokir ngabarin. ini, saya nggak berani, nggak berani. bahwa si bokir ini ketangkep di dalam Polsek Sukaraja. Akhirnya orang tua saya nangis. Saya juga diomelin kan, nginep bener, nginep di sel kata orang tua saya kan. Iya bener gitu, nggak salah. Iya, lu saya nggak salah, iya, nginep. saya udah Nggak bingung bisa, kan. Karena dengan aja lagi nginep di Itu mana saya ya? baru kelas 1, Pak. Saya berharap banget kalau saya masih bisa di sekolah gitu kan, walaupun punya kasus sebesar ini. Pokoknya saya nggak pengen banget dah buat keluar dari Tridharma. Akhirnya alhamdulillah video beredar bahwa si korban ini bukan si bokir pelakunya. Akhirnya ditukar kepala Video lah. udah kepotong. Oh, lebih Udah foto. terpotong. Iya. Berarti yang ditahan ini yang anak Cibinong ini. Iya. Nah itu dia keluar sama saya setelah si keluar. Tersangkanya ini tersangka anak udah kena. BSJM kalau nggak salah bang. Kan seminggu sempat dikejar dia. Pas udah ketangkep baru saya keluar berdua dia. Oh gitu. Jadi tukar kepala. Berarti orang tua tetap ngizinin lu sekolah di Tridharma atau? Tetap ngizinin karena emang Trauma. trauma. Tapi positifnya itu saya sama bokir dari kelas 1 nggak ada apa bang, rajin. Jadi Oh, alhamdulillah jadi di sekolah rajin. Pak Tambunan sama keluarga saya itu ngeklop. Jadi ini urusan samping lah, resiko namanya pelajar kan, apalagi sekolah di Bogor. dari pihak Yang sekolah penting udah ngasih tahu keluarga. udah ngasih tahu keluarga positifnya biar pihak sekolah juga menahan saya agar saya tetap bersekolah gitu. Karena yang Pak Tambunan ada kesiswaan melihat saya sama bokir ini siswa yang bagus di sekolahnya gitu. Iya, karena emang Tapi rajin. tapi mereka pihak sekolah sama pihak keluarga nggak tahu gimana saya di luar sekolah gitu. Masalah apa pasti selalu saya pendem, saya nggak mau ngumbar. Terus selain di Pomat kelas 2, kelas 3 lu ada janji? Kebanyakan sih di kelas 1 bang. Kelas Satu 1 yang paling indah. Iya, kelas 1 tuh indah banget. Berantem. Iya, karena berantem anjir. kejadian itu paling sering di kelas 1, di Kayu Manis juga kelas 1. Oh, Pas saya berdua bokir juga pernah bawa albes, sempat bawa albes Parung? nggak ke Parung, karena saya tahu warga Parung gimana. Saya juga nggak enak kan, gimana pandangan orang-orang warga saya ngelihat saya sekolah nggak benar. Pasti kan orang namanya ngedenger Tridharma, yang kayak udah nggak bener baik bang. Iya. Apalagi Tridharma udah tercemar banget kan. Akhirnya saya bawa cuma nyampe ke Kemang Prapatan lah, Tomang. Di Kemang Prapatan saya bawa albes ke situ. Ibaratnya kayak ultah tapi cuma main aja. Tapi itu emang udah sempat bentrok dulu sama. Iya, udah bentrok salah benda itu udah tuh. Saya akhirnya mulangin tamu. Oh, berarti cuma untuk Iya, tapi pas saya mulangin tamu, saya kan harus ngantar ke Jalan Baru. Itu udah naik tronton. Saya mau bokir sama anak Kayu Manis. Nganterin tamu lagi nih. Iya. Udah pulang sendiri tamu, tanggung jawab. Iya, Iya. saya dibonceng berdua bokir. Oh, di motor. Dibonceng sama bocah Kayu Manis. Nah, saya kan harus ngeduluin tronton kan, Iya. takutnya ada bentrokan. Nah, pas banget di Gang Sadek tuh, Gang Sadek. Walet. Ya. Di Walet itu warung Persada, ada anak SBM ngeluarin celurit gede banget, itu banyak banget bang. Akhirnya saya nafsu berdua bokir kan, itu bocah Kayu Manis juga PA banget sih bawa motornya. Akhirnya saya pas lagi kenceng saya turun aja bokir berdua. Cuma saya megang BR, bokir nggak megang. Oh, jadi lu megang bayar bukan? Saya megang, akhirnya saya maju. Dia gentar kali, atau dia gentar ngelihat tronton belakang, atau karena suara atau apalah. Saya berdua bokir maju tuh sama lawan SBM. Tapi SBM-nya udah ngeluarin celurit doang semuanya, tapi nggak ngelawan. Pas udah deket, dia dari jauh nih udah mau ngejabarin. Pas saya udah deket depan-depanan nggak ngelawan, malah lari. Oh, malah cabut. Iya. Nah di situ ada Satgas Borces juga tuh. Emang ribet juga tuh kalau udah ada selama ada Satgas Borces tuh, dia bikin rusuh juga. Akhirnya saya udahlah, iya. Orang dia masih dekat-dekat sekolah. Akhirnya nggak jadi bentrok. Akhirnya saya ini sama bokir ke Jalan Baru tuh, ke depan Semea Tridharma 4. Oh iya. Udahlah mulangin tamu. Nah, abang kelas ini ada anak T3 ngabarin gua masih megang barang bang, itu barang yang tadi gua mainin. Ayo mau janjian lagi gak sama SBM yang tadi? Ya udah terserah yuk, tapi di luar. Kalau mau atau di mana lah, Kayu Manis atau di mana, ya udah yuk. Tapi anak SBM udah nggak ada. Nah, akhirnya kok nggak salah di situ posisinya saya bawa motor. Naik kereta bang, saya naik kereta karena bisa ke Bojong. Iya, bisa angkot itu kalau nggak salah lagi demo bang waktu itu. Pernah ada sempat saya sekolah demo. Iya, Maghrib, yang demo transportasi sama Maghrib tuh. Jadi nggak ada transportasi sama sekali kan, cuma kereta.
Akhirnya saya naik kereta lah, nyoba kan. Saya ke Cilebut naik kereta. Tapi masih bawa BR nih. Iya, di dalam stasiun. Nah, Lu berdua iya, doang apa sama senior lu? Berdua. berdua. Berdua doang. Emang tujuan mau balik ke Parung kan, nggak ada senior saya yang dari Parung, cuma saya berdua aja. Jadi turun di Bojong apa di Citayam? Di Bojong. Saya naik kereta, nyoba ke Depok kan, jalur Depok. Pas banget bawa barang. Pokoknya kalau kelas 1 itu udah seragam, bawa barang, udah awalnya pengen dimainin jalan-jalan aja, aja, iya pengennya pengen jalan-jalan aja. dimainin aja tuh barang, jangan dianggurin kayak figuran gitu kan. Akhirnya saya naik kereta, figuran iya, anjir. akhirnya saya naik kereta bokir, turun di Depok Baru lah. Alhamdulillah tuh celurit nggak ketahuan. Di Depok Baru nyambung naik angkot Parung Depok 03. Di situ baru kita ngerasain berantemnya Depok sama Bogor itu bener-bener beda bang. Jadi kita kalau sering berantem di Bogor tuh ngelihat berantem di Depok tuh sedikit ngakak juga bang, karena pas di dalam angkot. Tapi di jalur kan? Iya, Di nah angkot. dulu ini kan Parung banyak aliansi seperti Alstar Parung kan itu menyangkutnya AUD KN, Mensis, Kawi, Bocah sama Baskara. Baskara ini satu sekolahan ada di Depok. Ya. Mungkin dia ada yang kenalin saya yang bokir di dalam angkot. Wah ini kayak kembar yang di Parung kan, dibagiin lah saya di Dibantah angkot. itu, Iya, ya? dalam angkot. Tapi Turunin berarti? turunin sama bokir mau nggak mau nanti udah megang barang. Mati. Daripada mati kan di dalam angkot nggak lucu. Berantem dalam angkot gimana mau dirinya ngeluarin bere gimana? Akhirnya saya turun angkot, saya berantemin Depok. Akhirnya Depok itu rame pelajar aja ya kan. Saya berantem 2 bokir, menang lah itu hitungannya. Dia jebol dia juga tapi udah sempat ngejabanin. Tapi emang warga di situ kan namanya saya orang asing. Iya. Saya nggak tahu daerah situ. Akhirnya saya lari aja, saya lari ke gang. Mau kemana pun larinya, penting saya jangan sampai misal bokir gitu, larinya nggak satu tangkep? tujuan. Nggak tangkep. BR masih di bawah? BR masih bawa. Saya dulu lebih sayangan sama BR bang. Bener. Karena emang sekolah kalau nggak bawa BR gimana ya rasanya ya. Kayak beda banget kelas 1 tuh. Iya. Karena kelas 1 kan namanya terobsesi sama sekolah Tridharma. Emang saya kan cita-cita banget. Pikiran Bang, juga kan kalau mikirnya dulu kemana-mana, jalur berdua doang, teken- rame sekolah. tekenan dari mana-mana ya kan. Iya. Dan saya tahu Tridharma itu anti gabungan, satu, kedua Juragan Bogor udah pasti dong namanya musuh. Iya. Iya, itu akhirnya saya balik Kak, selamat. Berarti sama kelas 2 kelas 3 lu nggak pernah janjian ya? Kelas 2 janjian gak pernah, tapi pernah bentrok. Oh, pernah bentrok. Kejadian yang kita ketemu SBM Albes di Di Jogja. mana itu? Jogja. Gimana Oh, Kit? masih di Jalan Baru juga? Jalan Baru. Kita lagi main. Oh, lagi main. Habis main ke rumah temen kan, nungguin bis. Kok nggak salah jam 4 ya? Iya, sore lah. Jam 4 sore nungguin bis kan. Kirain anak Tridharma Jalan Baru bang, baru pada keluar hari Masih Jumat. berdua nih, masih berdua doang? berdua doang. Iya. Di Jogja soalnya nggak ada anak Jalan Baru, kayak anak Jalan Baru kan biasa warawiri. Iya. Tiap hari Jumat sama anak mancur. Kayak saya itu dia jauh itu anak TD. TD Jalan Baru. Pas saya tegesin kok ada celana olahraga kuning, kan kuning TD nggak ada warna kuning kan. Iya. Tanya itu anak Bastar, turun lah 4 orang. Buset ini anak TD. Saya kaget kan, sempet shock juga. Udah gue jabanin. Dia sempet pengen lari, pengen ninggalin saya. Karena saya emang si Bokir nih emang Kaget emang di ghost begitu. emang kaget juga bang. Si Bokir nih emang Paling kelotokan dia berarti nih. iya ceroboh juga, saya bilang ceroboh, makanya dia sering dibagi sama orang. Iya. Sering dibagi sama orang karena emang dia yang ceroboh. Saya cuma kaget lari refleks kan. Tapi Bokir diem, udah saya baik lagi. Saya karena SBM-nya itu yang turun cuma 4 orang dari cuma yang di Benper. Jebol kita. Dan di Benper, tapi sempat kita jabanin cuma kayak gesper. Emang kita main ke rumah babang saya bang di Gang Ciong di Jalan Baru. Kita jabanin pakai gesper, dia pakai celurit. Nah akhirnya SBM nafsu mungkin atau bega kali, turun lah yang di bak itu semuanya. Kaget. Ya udahlah kita kaget, lari aja ke bubulak sawah tuh di Jogja. Saya jebol sama Bokir. Lawan SBM Albes, itu bener-bener Albes bang, karena padat banget itu, bener. Satu tronton penuh itu. Ya lah wajar lah kalau lu jebol juga. Iya. Kelas 2 kelas 3 ada janjian kan waktu terus lu jadi senior nih. Apa emang kelas 1 enggak ada temennya juga? Nggak ada. junior juga. Dari saya kelas 1 kelas 3 saya berdua, duo versi saya pribadi lah. Dua fans pribadi. Dari Parung Pusat. Emang dari kelas 1 sama kelas 3 saya emang berdua. Oke. Berarti emang nggak ada rencana, emang nggak ada niatan mau janjian di Parung karena emang Karena takut keluarga tahu. Takut keluarga tahu. Satu, kedua mayoritas pelajar itu tetangga. Sekalipun bukan yang tetangga tuh orang luar, saya mau ngincer yang anak luarnya kan. Saya ajakin berantem di Parung lepas, dia selalu nggak mau, selalu nolak. Jadi saya bingung juga kan. Ya udahlah, kata saya
biarin aja lah yang di Parung. Kelas 3 jadi tamu di mana? Ribut apa enggak? Kelas 3 udah nyantai lah ya. udah nyantai banget sekolah. Nyantai. Berarti sampai lulusnya aman-aman aja. Aman. Tapi apes ada aja bang. Apa saja aja? Saya bawa motor, ceritanya kelas 3. Si Bokir ini pakai batik Tridharma. Batik Tridharma 1 itu kan bikinan. Yang bikin pelajar SBM sama Brak itu tahu kalau itu batik Tridharma kan. Batik Tridharma Albes. Nah saya bawa motor ceritanya. Bokir pakai batik doang. Itu di Tomang lagi jalan enak kan ngobrol. Di Tomang mana? Daerah mana sih? Di Kemang Di Perapatan. Iya. Kemang Perapatan sih. Iya, yang sesudah salah benda. Ada suara duk bunyi kayak gitu bang, motor oleng. Kata saya, apa Kir? Kenapa lu Kir? Ternyata di samping saya anak Bastar megang celurit gede banget bang, putih. Di motor juga? Iya, Bastar Bogor nih dia kayak gitu. Loh saya ngerem udah ada kan, saya nyuruh Bokir yang bawa motor. Anehnya saya begonya kenapa Bokir yang saya suruh bawa motor gitu, kenapa nggak saya kejar? Saya saking refleks nggak tahu lah, nggak jelas. Akhirnya Bokir bawa motor, saya dibonceng. Bokir kata saya bunyi apa nih tuh nggak tahu ini, badan gue pegel banget, kenapa ya? Dia tiduran, saya masuk ke Tomang Perapatan dulu tuh. Ada pondasi, Bokir tiduran, coba tolong liatin badan. Emang bajunya robek, tapi badannya bentol. Mungkin iya, dia dibagi suara duk sampai saya bawa motor oleng, Bang. Itu cerita kelas 3, apes ada aja, Bang. Apes mah ada aja sih pasti sih. Iya. Soalnya kebanyakan yang saya alamin itu di kelas 1 sama kelas 2 aja kalau berantem. Oh, berarti lu selama kelas 3 ini emang udah nyantai-nyantai aja nih ya? Nah, karena kejadian paling sering di kelas 1. Memang paling sering kelas 1. Soalnya emang masih senang-senangnya, sampai pernah berantem bang di Tirsa tuh kelas 1. Pas mau naik kelas 2 itu terakhir ribut kelas 1. Itu jadi ada di Tirsa kita di tengah-tengah, parungnya cuma saya sama Bokir. Itu saya sama anak Jalan Baru sama Mancur. Dia nemenin saya buat naik bis. Nah tapi dari arah Yasmin tuh ada biru kayak air bang, badannya gede-gede banget kan. Nah ternyata itu anak penerbangan STM kapal, rame, biru. Nah badannya gede-gede banget kan, itu 1:4 lah. Kalau satu orang banding 4 orang TD itu satu badan dia. Tapi nggak gentar kan anak Tridharma, karena mungkin anak kapalnya gentar karena suaranya mungkin ya kencang. Emang kita nggak bawa bayar semuanya. Tridharma, dia muter balik sampai pada mau tabrak-tabrakan sama mobil. Ada anak kapal yang jabanin 4 orang, saya berantem sama tonjokan sama Bokir sama iya sama yang lain. Tapi sampai pada ngejengkang, saya bingungnya. Anak kapal itu pada ngejengkang ditonjok, pada jatuh. Tonjokan jin. Iya, tonjokan jin semua itu Tridharma. Anak Tridharma nggak tahu. Iya, bungis-bungis banget. Udah tuh lari ke Tirsa, udah di situ kejadian ribut itu terakhir nutup kisah di kelas 1 saya. Karena emang dari kelas 1 tuh anak AUT yang dari Parung, yang KN, saya dengar-dengar di Arko di Jampang tuh gaib bang, nggak pernah ketemu. Sekalipun ketemu pernah balik bareng sama di bis sama anak KN yang di Arko. Itu badannya belakangnya dibacok sama Bokir, dibagi pas turun. Pas kesempatan ya, karena daripada dia gaib tapi berkoar-koar ngedengar di media tapi gaib kan, udah aja bagi sekalian. Jadi di situ benar-benar pas kelas 3 intinya saya berdua Bokir aja dah perjuangan. Nah terus gue lupa nanya nih, nah lu kan selalu bilang kalau gue benar-benar lihat maksudnya apa sih yang lu lihat dari Tridharma? Apakah emang dari ributnya atau emang dari Bokir. Saya masih kecil ya, itu dari SD kalau nggak salah. Dari SD? Lu udah tahu Tridharma dari SD? Udah tahu Tridharma. Gua boro-boro. Keren banget kayaknya sekolahan TD di mana ya? Oh lu pernah cuma sekedar denger-denger doang nih? Iya, denger doang. SD kan masih bocah, toy jajan doang. TD, Tridharma. Pas SMP saya terusin lagi Tridharma. Ada kan tuh abang-abangan saya, wah Tridharma nongkrong di gang toy rame banget. Iya. Resep banget kayaknya bang. Itu SMP kelas 1 tuh? Iya. Teman-teman SMP saya juga orang-orang jauh pada tahu bang. Anehnya nama-nama Tridharma itu. Iya. Tridharma. Nah dari SMP pas kelas 3 udah di otak udah pengen banget masuk Tridharma, cuma waktu itu belum sempet boleh. Berarti emang dari dulu cuma sekedar nama-nama doang nih. Penasaran lah ya. Iya, penasaran banget sama tuh sekolahan. Sama ngedenger juga bang, kan banyak denger netizen lah ngomong bahwa Tridharma Parung itu mati. Kebetulan ada alumni dari kampung saya. Ini katanya Tridharma Parung mati, hidupin lagi dong sama lu, salut gua sama lu. Ya udahlah. Akhirnya saya terayu sama dia omongannya. Merasa tertantang iya, lah ya. Saya mau hidupin Tridharma Parung lagi kan. Udah tuh saya berdua Bokir pas kelas 1 Ulta Basis Cibinong, pulangnya saya bikin blokan. Saya punya sempat blokan di Parung Tridharma di seberang metro. Tempat anak bakwan sama
anak Alstar Parung tuh termasuk UKM biar pada ngelihat kalau Tridharma Parung itu masih ada. Ada. Iya. Cuma pas saya masih sekolah itu emang Tridharma ada di Parung Pusat pas saya kelas 1, cuma saya jarang kelihatan, mungkin disangka gaib sama orang karena saya ada hal yang menjaga nama baik saya dari keluarga sama Karena orang-orang keluarga situ. itu, Iya. karena emang perjanjian sama pihak keluarga pun, Iya. maksudnya deh karena emang nggak ada keributan. Karena yang utama juga pas saya selama masuk Tridharma itu, yang utama belajar dan sampai lulus, Bang. Bukan masalah Tridharma ada di Parung, gua tenar ribut atau gimana, yang penting gua sekolah dulu. Iya. Gitu. Bener sih, karena emang dari dulu yang gue tahu yang rumahnya jauh-jauh kadang emang nggak kuat karena memang di Tridharma itu bukan karena masalah tawuranan ya, karena tekanan emang dari sekolah pun ketat kita. Iya, karena Gue salut banget kalau emang lu bisa sampai lulus di TD itu. ya mungkin kok sekarang kalau disuruh balik lagi buat sekolah 3 tahun, buat sekolah Tridharma 1 diupain 1 miliar, saya nggak sanggup, Bang. Saya nggak mau. Mungkin itu keajaiban atau mukjizat lah, saya berdua sama Bokir dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa lulus dari Tridharma 1 dari Parung Pusat. Alhamdulillah itu mukjizat, atau saya juga masih nggak percaya saya bisa lulus gitu, karena yang saya tahu bukan dari segi lawan lah, dilihat dari sekolah juga guru-gurunya udah nonjok, baru masuk sekolah melengos dikit saya langsung ditonjok sama guru, ditambuk. Emang terkenal dulu tampol enteng tangan. Iya, tapi enteng tangan. alhamdulillah karena Tridharma juga dari kehidupan yang sekarang saya alamin di dalam pekerjaan, ada positifnya, mental kita jadi kuat gitu. Emang setelah lulus nih lo kerja atau emang kuliah? Saya kerja. Oh, kerja. Saya kerja sebagai cook di perusahaan PT Nusantara Sejahtera Raya di SX1, Bang. Cook itu berarti di kitchen? Masak ya. Oh, dapur. Ya. Oke. Di SX1 bioskop. Oh, di bioskop. Karena memang sekarang sampai di ini kan bioskop juga kita tahu tutup lah. Masih lockdown emang. Tapi memang setelah nanti buka lu balik lagi ke sana. Iya, Karena memang balik lagi. lo Karena lagi di lockdown. Di off-kan dulu Iya, sementara, dirumahkan hanya sementara ya. Iya. Oh, bisa masuk juga pasti. Iya, itu emang saya pertama masuk kerja juga nggak tahu kenapa lah, orang Jakarta yang udah kerja di situ pas ngeliat saya interview, biang tawuran datang udah ngira saya begitu. Kata saya, jadi pas interview kerja juga udah iya, ngomong gitu. maksudnya apa ini orang bilang kayak gitu ya. Pas saya interview lulus, ngomong lah tuh, lu dulu tawuran mulu ya. Lah kenapa lu bisa tahu? Langsung, iya baju lu Tridharma lah. Emang lu orang mana? Jakarta lah. Kata saya, kok dia tahu Tridharma? Oh, dia ternyata ngedenger Tridharma itu juga dia salut sama Tridharma. Dan dia tahu Tridharma itu emang biang lah, biang raja. Tapi kan sekarang kayaknya udah enggak, lu udah sepilah tahun-tahunan lah. Ya saya harap sih berhenti lah. Iyalah. Jangan seperti kayak gitu. Terus Bokir kerja juga? Sampai sekarang? Kerja Kerja di gudang apa? apa? Oh, gudang apa? Berarti Iya. di retail ya? Iya, retail. Sampai sekarang nih, masa pandemi Iya. pun masih kerja? Masih. Alhamdulillah berarti ya? Iya, Bang. Beda lah. Berarti ini lo abang nih? Bokir Iya, adek. Oh, Bokir adek ya, lo lo ikut abang. abang. Oh. Berarti alhamdulillah ya kerja. Nah, maksudnya kan ya di masa-masa pandemi ini kan kita tahu kalau pekerjaan susah banget Iya, gitu iya. kan. Ya untungnya si Bargot ini kan cuma sementara doang. Iya. Karena masa pandemi ini. Lagi lockdown. Nah, buat terakhir nih, pesan-kesan lu buat junior-junior atau memang yang masih sekolah nih, ya kita kan sekarang udahlah stop tawuran lah. Mungkin pesan-kesan lu yang lu alamin jangan lagi apa sih buat kawan-kawan semua nih? Oh, dari saya pribadi sih jangan ikutin alur yang udah pasti kelihatan penyesalannya, jalur-jalur sesat seperti yang kita alami dulu-dulu, nggak ada gunanya kan. Kedepannya ya saya harap membuat terkenal dengan prestasi, jangan kriminalitasnya gitu. Kalau dari Bokir? Nyawa orang lebih berharga daripada kita nama di dunia sementara. Iya. Karena mati konyol. Betul. Iya. Saya harap bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya lah. Belajar dari pengalaman lah, kan nggak Iya. cuma satu orang yang meninggal karena tawuran pelajar kan. Karena kerugiannya juga udah banyak yang dialamin gitu. Nah. Sekalipun menang juga, menang jadi arang, kalah jadi abu kan. Iya. Jadi nggak ada yang kita dapat. Cuma dikenang doang. Kita lulus juga masing-masing kan. Iya betul. Kita tuh masing kerja juga masing-masing, nggak ya adalah solidaritas cuma sekedar kita masih akrab doang. Iya. Ya namanya kerja berjuang hidup masing-masing. Iya, betul. Kerja masing-masing. Masa mau nikah bareng-bareng kan enggak. Iya benar. Ya kan masa depan masih luas lah. Ini gitu aja sih. Ya mari kita stop bareng-bareng tawuran. Jadi mulai saat ini nggak usah ada lagi lah tawuran. Mau sekolah yang benar. Jadi kita bikin aman, nyaman, dan tentram Kota Bogor atau Kabupaten Bogor dengan bersatunya STM Pelajar Bogor atau SMA. Jadi kita buat
aktivitas yang emang positif lah buat kedepannya. Mungkin gitu aja. Thank you udah nonton cerita-cerita kisah-kisah dari Bargot dan Bokir ini, sekembar Parung angkatan 2019. Mungkin next nanti kita akan cerita lagi di kawan-kawan kita yang lainnya. Oke, semangat semuanya. Salam Dharma, salam 46 Channel.